Kita turun ke pos 3, tiba-tiba temen gue teriak nih pas mau turun ke pos 3 ya, kakinya sakit. Dia teriak, "Pak, kaki gue sakit." "Ntar dulu, berhenti sebentar." "Oke, berhenti sebentar, cari kayu." Dan di situ ada kayu, ambil kayu buat dia, buat si Haikal. Temen gue udah pada jalan, gue ngeliat sosok ya, tapi karena gue nggak mau bikin teman-teman gue takut, gue cuman diem. Oke, ada cewek bener-bener itu, dia duduk, baju putih, rambutnya panjang. Setelah kita bangun tenda, tiba-tiba teman gue hipotermia ya, tangannya kaku. Dia bilang, "Men, tangan gue nggak bisa gerak nih, gue udah nggak kuat." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Syarif HD. Dan kesempatan pada hari ini gue kedatangan narasumber dari subscriber gue, teman-teman. Mari kita sambut narasumber gue. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ilham Ramadan. Ilham Ramadan. Jadi Abang Ilham Ramadan ini ingin menceritakan pengalaman pendakian di mana nih? Di Gunung Merbabu, Bang. Jadi di Gunung Merbabu itu pendakian gua sekaligus ada kejanggalan di Gunung Merbabu. Oke teman-teman, simak terus videonya dan berikut videonya kita dengarkan. Belum gue cerita nih, Bang. Kayaknya pohonan bagus-bagus nih. Mulai dari ini sampai ini nih. Apa nih namanya? Parigata ya? Iya Bang. Kayaknya bagus nih. Iya, kebetulan kita juga Bisa kali. Iya, kebetulan kita juga di sini sambil dagang, Bang. Jadi sembari kita Siap. buat konten, kita sambil dagang. Nanti bagi teman-teman yang pengen beli gitu ya, bisa cek link deskripsi di bawah, ada nomor teleponnya dan alamatnya. Oke. Iya Bang, langsung aja mulai ceritanya. Jadi pada saat itu gua berangkat hari Kamis, sekitar bulan Maret. Gua udah lupa tanggalnya berapa. Tapi pada saat itu 2017. Gua berangkat itu naik kereta dari Pasar Senen. Kita berangkat dari Pasar Senen dan nyampe di Semarang. Nyampe di Semarang itu pagi, dijemput travel. Oke, dijemput travel. Sampailah kita di pos 1. Karena di pos 1 itu kita udah nyampe jam 10-an. Jam 10-an nih, Bang. Setelah jam 10-an kita mulai estimasi, prepare segala macam. Setelah itu kita sholat Jumat bareng orang-orang di pos 1. Kita sholat Jumat dulu. Itu kalau gue boleh tahu berapa orang Bang yang ikut pendakian di sama lu? Kita berangkat 7 orang, Bang. 7 orang. Ada gue, ada Dongkal, ada Bopak, ada Anoy, terus ada Riko, ada Ajis, dan satu lagi Kocong. Ada. Berarti 7-7-nya ikut sholat Jumat itu Bang. Nah, kita setelah sholat Jumat, kita udah prepare segala macam. Kita diberitahukan oleh orang setempat di pos 1. Kita dikasih tahu syarat. Dan ada satu syarat yang paling penting. Kita nggak boleh bawa lonceng di situ. Karena itu sangat dilarang. Kalau kita bawa lonceng sekecil apapun, itu bakal jadi masalah. Oke, kita nggak ada yang bawa lonceng. Setelah selesai sholat Jumat, kita mulai siap-siap. Kita langsung berangkat. Pada saat itu hujan, gerimis,
dan kita semua pakai jas hujan. Kita berangkat. Setibanya di pos 1 itu masih aman. Lanjut ke pos 2, itu ada warung. Kita istirahat sebentar di pos 2. Oke, di pos 2 kita istirahat. Dan si Riko ini tiba-tiba karena pakai jas hujan dia sesak napas. Dia punya penyakit apa gimana? Nggak ada bang, dia sehat. Mungkin karena banyak kabut, dia pakai jas hujan juga. Tiba-tiba dia sesak napas. Oke, berhenti sebentar, kasih dia waktu istirahat. Akhirnya gue bilang karena oksigen itu menutupi badan, bukalah jas hujan, pakai jaket aja untuk sementara. Selesai itu kita lanjut berangkat lagi. Kita jalan terus sampai asar pun kita masih tetap lanjut. Sampai asar lanjut lagi ke maghrib. Maghrib itu kita udah di hampir mau ke pos 3. Mau ke pos 3 itu ternyata sebelum nyampe pos 3 itu udah azan maghrib. Sebelum pos 3 karena kita lewatin hutan yang bekas kebakaran. Dulu katanya bekas kebakaran di situ. Karena jalurnya juga terlalu terjal dan gerimis, licin. Kita turun lagi sebentar. Karena udah nyampe pos 3. Kita turun sebentar. Dan azan. Tiba-tiba teman gua kumandangkan azan, si Evan. Itu azan maghrib yang azan maghrib. Dia tiba-tiba kumandangkan azan dan gua langsung merinding di situ. Bener, gua langsung merinding banget. Udah posisi azan, langit gelap, gerimis. Oke, setelah azan turun sebentar, nyari tanah datar. Kita bangun tenda. Maghrib tuh. Bangun tenda, tapi di sebelah kita itu ada tenda kosong, nggak ada orangnya sama sekali. Dan itu dekat mata air. Dekat mata air. Jadi waktu lu memasang tenda di situ, tiba-tiba lu ngeliat ada tenda gitu. Ada tenda. Tapi nggak ada orangnya. Gue panggil, nggak ada orangnya sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Oke, nggak apa-apa. Kita bangun tenda di situ. Setelah kita bangun tenda, tiba-tiba teman gue hipotermia. Tangannya kaku. Dia bilang, men, tangan gua nggak bisa gerak nih. Gua udah nggak kuat. Ya udah, akhirnya gua bangun tenda, udah jadi satu, dan tenda kedua pun lagi dibangun juga. Temen gua masuk, gua suruh masuk. Jadi yang temen lu hipotermia itu masih di luar aja tuh, sebelum tenda jadi masih di luar. Nah, dia masih di luar. Setelah tenda jadi dia gua suruh masuk. Oke, gua suruh masuk, gua pasang playset segala macam, udah rapi. Dia masuk. Gua kelarin tuh playset, rapihin tenda, selesai. Oke, kita istirahat situ, bikin kopi segala macam sampai setelah habis maghrib. Kita masih ngobrol-ngobrol, ya kan? Karena badan udah nggak sanggup nih, kedinginan. Waktu gerimis itu karena nggak selesai gerimisnya, kita rehat lah. Bangun pagi. Oke, kita bangun pagi. Dan setelah bangun pagi, kita nanjak lagi nih. Itu nanjak lagi sekitar jam 9-an. Jam 9 pagi. Ternyata jam 9 pagi itu karena masih hutan belantara kayak gitu bang. Itu banyak
monyet yang mukanya putih, Iya. lutung. Iya, lutung. Kalau orang bilang ya kan, Iya. lutung, banyak lutung di situ. Dan itu cuman sekedar lewat, Iya. dan dia nggak ganggu. Oke, dia nggak ganggu. Kita lanjutin perjalanan, naik ke atas. Sebelum ke Bukit Sabana, sebelum kita nyampe ke Sabana, padang rumput, itu ada kejanggalan di situ, Bang. Itu siang, sekitar jam 10 apa jam 11. Itu ada pohon satu, terus pohonnya itu lurus, ada kelokan gitu, baru kayak tempat duduk dah pokoknya. Kayak bangku gitu ya. Iya, itu pohon bentuknya kayak tempat duduk. Iya. Benar-benar kayak tempat duduk. Tapi lu tahu gak karena gua sebelum terakhir ada temen gua di belakang. Temen gua udah pada jalan, gua ngeliat sosok. Iya. Tapi karena gua nggak mau bikin teman-teman gua takut, gua cuman diem. Oke, ada cewek bener-bener itu, dia duduk baju putih, rambutnya panjang. Gua nggak bakal ngomong sampai turun gunung. Oke, gua lewat. Gua cuma bilang permisi dalam hati. Gua cuma bilang permisi, kita tetap lewat sampai akhirnya di Sabana. Dan itu kita lewat jalur Suwanting. Jalur Suwanting. Pada tahun sekitar 2014 itu pernah kebakaran di jalur Suwanting. Dan itu hutan mati, pohon nggak ada daunnya sama sekali. Iya. Kita lewat situ. Setelah nyampe di Sabana, kita istirahat karena temen kita ada yang teriak lapar, segala macam. Kita bangun plesit karena masih gerimis. Iya. Kita masak, makan, ya kan, dan menghangatkan tubuh. Iya. Jujur, gue bawa minuman alkohol, tapi cuma untuk menghangatkan tubuh. Iya. Udah, gue nggak untuk mabok segala macam, nggak ada pikiran untuk itu. Setelah makan, kita lanjut sampai ke puncak Tringgulasi. Puncak Tringgulasi, karena puncak Tringgulasi sampai ke puncak Merbabu itu sekitar 20 sampai 30 menit. Iya. Kita berangkat. Oke, setelah kita berangkat sampai ke puncak Tringgulasi nih, Bang. Dari puncak Tringgulasi sampai ke puncak Merbabu, itu kita tetap jalan lewat tepi jurang, kita sambil foto-foto segala macam. Setelah nyampe puncak Merbabu, di situ ada batu. Entah itu batu apa. Di tengah batu itu ada lubang, dan tiap batu itu ada lubang. Setiap gua tanya teman-teman, dan itu jawabannya beda-beda. Iya. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 5, ada yang bilang 3. Itu lubangnya. Oh, Lubang itu. Dan gua ngitung lubang itu ada 7, tapi teman-teman yang lain nggak bilang 7. Itu batu gunung atau batu apa sih? Gua nggak ngerti. Itu batu ada lubangnya, tapi cuman untuk penampungan air sedikit. Iya. Ada celahnya dikit ya. Nah, dan itu beda-beda. Setiap orang itu ngelihat batu itu beda-beda. Jumlahnya beda. Ada berapa? Oke, itu perdebatannya nanti pas di bawah. Iya. Kita lanjut foto-foto. Ketemulah gua sama orang Buddha. Iya. Agamanya Buddha. Iya, pendaki juga kan? Pendaki. Dia suami istri. Dan dia udah mendaki Gunung Merapi. Dari Bali juga udah mendaki Gunung Batur dan Gunung Agung. Dia sempet sholat di situ.
karena dia agamanya Buddha. Ibadah. Oke, Iya. dia ibadah di situ. Gue cuman ngobrol sebentar. Setelah itu karena kita cuman foto-foto di puncak Merbabu, kita turun. Dan turun pun itu kita pada merosot karena jalurnya curam. Kita jalur itu pada merosot dan ada yang lari segala macam ya kan. Bang, gue sambil bakar rokok. Iya, nggak apa-apa. Kita sambil bakar rokok. Bentar. Setelah turun, sampailah kita di pos 3. Pos 3 itu sekitar jam 1 siang. Jam 1 siang. Kita jam 1 siang itu masih di pos 3. Kita lanjut lagi nyampe ke pos 2. Itu udah mulai jam 3 sore. Jam 3 sore itu kita nyampe di pos 3. Di pos 3 turun lewat jalur Selo. Iya. Lewat jalur Selo. Terus lagi kita lanjutkan perjalanan. Dan temen gue sampai nggak kuat karena kakinya keseleo kan, kepleset. Tiba-tiba temen gue teriak nih pas mau turun ke pos 3. Iya. Kakinya sakit. Dia teriak, wah kaki gue sakit. Ntar dulu, berhenti sebentar. Oke, berhenti sebentar. Cari kayu. Dan di situ ada kayu. Ambil kayu buat dia, buat si Haikal. Buat si Haikal. Oke, Haikal pakai tongkat. Kita jalan pelan-pelan. Nyampe di pos 3 itu datar. Banyak orang ngecamp di situ ya kan. Banyak orang ngecamp. Kita lanjut lagi karena kita nggak mungkin ngecamp di situ. Estimasi kita bakal turun sampai ke tempat estimasi Simaksi. Iya. Ya kan, sampai posko estimasi. Kita turun ke bawah. Dan setelah nyampe pos 2 itu maghrib. Maghrib pun lewat. Setelah nyampe pos 2 itu Isya. Iya. Isya pun kita bertemu pendaki lain. Setelah bertemu pendaki lain kita nanya, bang, jalur mana yang nyampe ke pos pendakian? Kita ditunjukin jalur yang ini. Ternyata kita salah. Nyasar dong. Kita nyasar nih. Iya. Masuk ke jalur macan. Ternyata jalur macan itu tempat binatang buas pada lewat. Berarti tuh yang lewat itu rombongan lu doang tuh. Kita salah masuk. Kita salah lewat jalur. Kita salah lewat jalur ke tempat binatang buas. Pas sampai pertengahan jalan, kayaknya ini salah deh. Ada yang aneh gitu. Ada yang aneh. Ini jalur nggak ada orang sama sekali. Iya. Bahkan pohon-pohonnya pun nggak ada yang patah ataupun jalan tanah. Iya. Semuanya tuh daun kering. Daun kering. Kenapa kita lewat sini? Berarti salah nih. Akhirnya kita rembukan lagi. Kita putar balik sampai ke pertigaan itu. Kita ambil jalur yang kiri. Iya. Dan ketemulah pendaki lain. Kita kehabisan air di situ. Sampai kita minta minum sama orang yang baru naik. Iya. Karena di Selo itu sama sekali nggak ada mata air. Iya. Nggak ada mata air sama sekali. Oke, kita lanjut. Kita minta minum sebentar. Kebetulan para pendaki yang mau naik itu baik hati. Oke, kita dikasih minum walaupun cuma sedikit. Kita tetap jalanin terus. Dan setibanya nyampe di pos 2, ternyata pos 2 itu angker banget. Angkernya gimana tuh? Pos 2 itu hancur dan nggak ada sama sekali orang ngecamp. Karena di pos 2 itu benar-benar hutan. Pohonnya tinggi-tinggi dan di situ udah banyak daun kering. Sama sekali nggak ada orang ngecamp. Iya. Itu lu kan tadi berangkat hari Kamis ya. Ya. Nah itu
hari Jumat malam Sabtu. hari Jumat naik nginep satu malam, hari Sabtunya baru kita turun. Nah hari Sabtu malam minggunya itu sampai di pos 2. Di pos 2 itu ternyata nggak ada sama sekali orang yang ngecamp di situ, sama sekali nggak ada. Bahkan pendaki itu nggak ada yang naik lewat pos 2 lebih dari abis maghrib, nggak ada sama sekali. Itu jalur benar-benar sepi. Akhirnya kita nggak bakal istirahat di situ. Tadinya pengen istirahat, kita nggak bakal istirahat di situ. Kita lanjut jalan terus. Sampailah kita di pos estimasi. Iya. Sampailah kita di pos estimasi itu sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Udah, itu alhamdulillah sampai di pos estimasi. Baru kita istirahat segala macam. Udah, kita istirahat. Ya udah, mandi ganti-gantian. Istirahat, tidur. Itu mandinya di mana, Bang? Itu di pos estimasi itu. Oh, ada kamar mandinya. Ada kamar mandi segala macam, dan banyak pendaki lain yang juga istirahat di situ. Kita bareng-bareng aja, ya kan. Bangun pagi, kita makan bareng-bareng. Setelah makan, baru kita siap-siap buat nunggu jemputan. Setelah nunggu jemputan, oke. Jemputan datang, kita langsung berangkat sampai ke stasiun. Dari stasiun kita pesen tiket, udah dipesan, tinggal nunggu jam keretanya datang. Baru kita berangkat pulang. Dan dari situ yang gua ambil pengalaman, jangan sekali-sekali lu ngomong macem-macem di gunung. Apalagi kalau lu ngeliat sesuatu, jangan pernah lu bilang ke temen lu, kecuali lu udah turun gunung. Iya. Baru lu boleh cerita segala macam. Karena jangan sampai temen lu ketakutan di gunung dan pikiran yang enggak itu bakalan terjadi. Iya. Jangan. Mendingan kalau udah turun gunung baru cerita semuanya. Jangan sampai cerita di atas. Jangan sampai cerita pada saat lu pendakian. Iya. Karena satu, pertama teman lu bakalan parno, bakalan pikirannya yang enggak aneh-aneh segala macam. Itu udah pasti bakal kejadian. Karena pikiran jelek itu bakal kejadian sama dari pikiran negatif kita. Terus tadi teman lu yang hipotermia ya? Hipotermia itu gimana tuh dia? Dia bakal sembuh ketika di dalam tenda, udah di dalam sleeping bag, dan kita bareng-bareng di dalam situ. Otomatis udara itu bakalan hangat. Iya. Karena kita rame-rame di dalam tenda, ngumpul. Itu bakal sembuh dengan sendirinya. Balik lagi ke yang kuasa, lu percaya Allah yang Maha Kuasa. Iya. Kita naik gunung untuk menikmati keindahan alam. Jangan pernah lu mikir naik gunung untuk lu bangga. Iya. Enggak. Atau aneh-aneh lah gitu ya. Nah, jangan sampai lu berpikiran aneh-aneh untuk lu bangga lu naik gunung kayak gini. Karena semua manusia itu kecil. Iya. Kita naik gunung, kita di atas gunung ngelihat manusia yang di bawah gunung itu kecil. Sama aja manusia yang di bawah gunung ngelihat di atas gunung, sama aja kita juga kecil di atas gunung. Jadi apa yang kita sombongkan? Nggak ada. Nggak ada yang kita sombongkan. Yang penting itu kita harus dengerin warga lokal di sekitar itu. Bang, gue sering ngeliat di YouTube lu kok sering explore kayak gitu ya, tempat-tempat angker gitu. Iya, emang juga kita apa sih namanya, sambilan
nyari waktu kosong aja, iseng-iseng gitu bang. Siapa tahu banyak penontonnya gitu. Siap. Iya. Boleh lah gue kadang-kadang ikut lah. Iya. Explore kayak gitu. Boleh banget bang, boleh. Kita juga sebenarnya masih kekurangan orang juga. Kalau abang mau ikut gabung, apa mau ikut asal nimbrung nggak apa-apa. Nanti kita Siap. ajak. Dan gue juga ada usaha nih bang di kedai rumah Baba itu ya usaha gue. Kalau lu pengen mampir boleh lah mampir ke Itu kedai di gue. daerah mana bang kalau boleh tahu? Itu di dekat Hutan Kota Serengseng Hutan kok. Kota Serengseng. Iya, Jalan Haji Klik. Jalan Mampir Haji. aja. Iya. Di situ Pokoknya ada pelangnya. Ada pelangnya pelang. di pinggir jalan. Oke teman-teman, jangan lupa bagi teman-teman yang lewatin Hutan Kota Serengseng bisa mampir di kedai rumah Baba ya teman-teman ya. Itu kedai kira-kira buka jam berapa? Buka jam berapa, tutup jam berapa? Kita buka itu mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Ya. Kalau mau mampir silahkan. Siap. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu aja videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk dukung gua terus menuju ke 1000 subscriber. Terus juga jangan lupa follow Instagramnya Bang Ilham yang ada di bawah sini. Oke, gua akhiri. Gua Syarif Hidayatullah dan Bang Ilham Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.